Ketika saya duduk di kelas 2, bahasa Indonesia saya, Belanda saya jelek. Saya dapat angka 3. Lalu suster yang mengasuh saya di asrama mengatakan, kamu tidak bisa meneruskan, kamu harus turun. Oh, nggak naik kelas maksudnya? Ya, turun kelas. Saya mengatakan, saya pikir kok kamu yang mengatakan, direktris saya tidak mengatakan apa-apa. Diam saja, kok kamu mengatakan itu? Saya pikir, enggak, saya tidak mau. Karena direktris saya tidak mengatakan itu. Lalu saya belajar. Satu bulan kedua saya dapat 6. Lalu saya perlihatkan kepada susternya nih. Jadi saya tidak usah turun ya sekarang. Jadi saya naik nomor 2. Ya, jadi ranking 2. Karena yang lainnya bagus, hanya itunya yang jelek. Nah, dari situ saya mulai memikirkan kalau saya mau naik, saya mau ranking 2, saya bisa lakukan ini. Saya tidak mau ranking 1. Kalau ranking 1 nanti saya menjadi kutu buku. Daripada kutu buku saya bisa melakukan semuanya yang lain daripada membaca buku. Jadi saya ikut dengan paduan suara, saya ikut dengan volley, saya ikut dengan kegiatan ekstrakurikuler, macam-macam. Ada perpustakaan, ada juga turnil, ya sandiwara, main sandiwara segala. Nah itu bagi saya itu, jadi saya menyenangkan banget daripada hanya baca saja. Dan saya usahakan tiap kali naik ranking 2. Dan saya lakukan itu. Itukah yang menjadi dasar suster mendidik itu putri-putri Santa Ursula? Jadi, bahwa pintar saja tidak cukup, jangan jadi kutu buku, tetapi juga harus aktif. Iya itu. Suster, saya ingat waktu itu suster menceritakan pada saya, karena tadi suster juga sudah sempat singgung, hari libur nggak bisa pulang ke rumah orang tua karena nggak punya uang dan harus menghemat. Mau nonton sama teman-teman sebaya suster waktu itu di asrama, tapi nggak ada yang berani ngomong. Takut dengan suster-suster Belanda. Dan kata suster Belanda itu, keinginanmu di belakang pintu, yang artinya tidak bisa. Kenapa suster begitu berani? Padahal suster-suster Belanda itu begitu galak. Ya, apa sebenarnya? Ya itu terus terang saja itu integritas ya, jujur aja, jujur kan. Ya jadi kalau saya tidak mengerti, dulu saya tidak mengerti mengenai 100% Katolik, ya saya tanya kan, apa itu 100% Katolik? Dia sendiri tidak tahu apa 100% Katolik. Yang Suster Belandanya ini ya? Iya, yang dimaksud oleh ayah saya kan dia tidak mengerti. Maka itu dia mengatakan, tanya kepada Yesus nanti. Kalau waktunya komuni pertama. Ya itu. Kan susternya juga tidak tahu semuanya. Jadi suster yang mengatakan kalau memang kita punya satu pikiran tertentu, ya katakan saja dan berani. Dan jujur. Ya itu kadang-kadang mereka tidak, orang Jawa kadang-kadang tidak mau. Ya kan, kita harus poles, pakai macam-macam supaya lebih bagus. Alah, saya make it easy, just it. Itu saja sudah. Dan bagaimana suster itu jujur, berani saja mengatakan apa yang kita pikirkan, ya masalah tidak diizinkan ya sudah, tidak apa-apa. Itu, tapi dia tahu bahwa kami ingin pergi. Tapi kalau dia mengatakan, ya persisnya apa? Nah, kita harus bisa mengatakan alasan-alasan. Kadang-kadang orang ditanya itu persisnya apa? Nggak tahu. Nah ini, nah, itu lucu. Jadi kalau kamu minta, ya kamu harus tahu alasannya apa. Mengapa itu diperlukan. Nah, misalnya saja, di sini juga kadang-kadang ada film yang guru harus lihat. Ya saya mengatakan coba beberapa orang lihat dulu, bener nggak? Karena saya nggak bisa lihat karena terlalu jauh. Kamu lihat, lalu kamu bilang, patut nggak ditonton oleh yang lain? Kalau patut, silakan pergi semuanya. Dan hidup terus berjalan. Hatinya tergerak ingin jadi biarawati Katolik. Tapi ada risiko pahit yang harus ia jalani. Sudah itu di kelas 2 SMA kita retret. Retretnya di Sukabumi. Sukabumi waktu itu belum dipakai. Itu baru pertama kali dipakai oleh kelompok kami. Retret. Nah itu bicara mengenai panggilan. Nah pastornya bicara mengenai panggilan.
Ya, lalu saya mengatakan panggilan itu apa ya? Tadinya saya hanya mau menjadi dokter. Nah, panggilan dibicarakan. Lalu saya tanya kepada pastornya, pastor, kan saya tahu saya itu nakal sekali, saya suka macem-macem ya di kelas itu supaya kelasnya sedikit bergerak gitu loh. Nah, lalu bagaimana? Masa saya bisa jadi suster? Saya mengatakan, why not, kata dia. Ya, dalam bahasa Inggris. Why not? Lah itu yang why not itu menjadi pemikiran saya. Sesudahnya saya pikir, kenapa ya tidak bisa ya? Bisa saja ya, saya mengatakan. Lalu itu kebodohan saya ketika saya naik ke kelas 3, pulang, libur besar, saya bilang kepada orang tua saya mau jadi suster daripada jadi dokter. Wah, itu bom yang besar sekali. Dan dia mengatakan, ya jadi dia merasa, ya sudah, kamu bukan anak saya lagi. Gitu loh. Karena dia tidak memahami tentu saja. Lalu saya merasa, ya bodoh ya saya ngomong, kenapa ngomong sekarang ya? Ya, jadi ketika saya kembali ke Ursula, biasanya saya mendapatkan macam-macam baju yang baru. Waktu itu tidak, semuanya hanya yang sudah bolong-bolong ya dijitet-jitet itu, jadi harus kembali lagi. Dan saya sudah merasakan, aduh nanti kalau pesta perpisahan bajunya itu lagi, tidak ada yang baru. Memang itu sebagai konsekuensi, lalu konsekuensi itu berat bagi saya. Karena saya sebetulnya, kok bisa ya orang tua begitu? Ya padahal belum tentu kan saya jadi. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Saya terima itu, ya. Dan ketika lulus, pastornya yang membina saya mengatakan, kamu baru 17-18 tahun. Lebih baik kamu terusin saja dulu. Ya, Sekolah maksudnya ya, suster? Ya, sekolah. Lalu mau apa? Lalu saya pikir apa ya yang saya harus lakukan? Kan gak bisa waktu itu jadi dokter dan jadi suster, gak bisa. Jadi saya mau jadi seorang yang bisa mendidik orang lain. Nah itu kimia adalah saya punya favorit. Jadi saya ambil kimia. Di ITB? ITB. Tapi ketika sampai di ITB dengan ayah saya, ya dia ikut bantu. Orangnya mengatakan, apa yang kamu cari tidak ada. Saya mencari kimia sebagai mayor, minornya matematika dengan fisika. Tidak ada, dia mengatakan. Ada di sini kimia, tapi biologi dengan matematika itu farmasi adanya. Ya jadi saya masuk farmasi. Nah masuk farmasi, ya saya di situ. Nah ayah saya tentu senang juga karena nggak jadi masuk biara, nggak jadi suster ya. Ya. Jadi dia senang, saya ada di Bandung. Saya juga aktif sekali sampai main tonel segala itu untuk cari uang. Ya, karena saya senang macam-macam. Nah, sesudahnya saya berkenalan dengan seorang. Ya. Banyak yang mulai melihat, memang mulai berkenalan, tapi dia itu memang jadi mahasiswa abadi, sudah 10 tahun di ITB tetapi belum lulus. Lalu saya mengatakan, ya saya tidak mau dengan kamu begitu aja. Kalau kamu mau ya kamu lulus, saya juga lulus gitu loh. Nah sekarang coba kamu lulus, saya nanti S1, yaitu bachelor. Jadi saya mengatakan, coba bisa enggak dalam 2,5 tahun selesai atau tidak. Nah itu, jadi itu membuat dia juga bisa, saya juga bisa. Jadi saya dalam 2,5 tahun sudah selesai. Gitu. Wow, 2,5 tahun? Iya. Di ITB? ITB. Wow. Itu. Lalu saya doktoral. Nah, ketika doktoral itu, sudah 1 tahun. Tahun yang kedua itu, saya diminta CEO. Karena saya sangat aktif ya. Karena ada seorang dosen saya mau promosi jadi doktor. Dan saya menjadi CEO-nya. Ya, saya lakukan semuanya.